Selamat datang di Mimlore TV. Kali ini kita akan membahas alur cerita True Detective season pertama. True Detective bisa dibilang adalah mahakarya. Kalian bisa melihat ratingnya di IMDb yang 9 dan 89% tomatometer. Jika kalian mencari series dengan misteri pembunuhan terbaik, inilah jawabannya. Detektif yang menjadi tokoh utama dalam series ini yakni Detektif Russ Cohley yang diperankan oleh Matthew McConaughey dan Detektif Marty Hart yang diperankan oleh Woody Harrelson. Bersetting tahun 2012, keduanya diwawancari secara terpisah oleh polisi yang ditugaskan untuk menginterogasi persoalan kasus legenda Dora Lang. Begitulah surat kabar The Advertiser menyebutnya. Kasus di mana banyak perempuan meninggal dibunuh dan pembunuhan ini juga disebut sebagai pembunuhan berantai ritual gaib. Keduanya nampak lusuh menceritakan kembali masa lalu. Sekarang Russ adalah penjaga bar, setelah resign dari kepolisian, sedangkan Marty menjadi detektif swasta setelah resign juga dari abdi negara. Dalam filler mereka mulai saling mengenal hingga tepat mereka menjelaskan kembali awal mula munculnya pembunuhan Dora Lang. Russ dan Marty kembali dengan kisah 17 tahun lalu, ketika mereka menjadi satu tim. Saat itu Marty dipasangkan dengan orang baru departemen yakni Russ. Marty menceritakan Russ adalah orang yang aneh dan orang-orang di kepolisian tak ada yang bisa akrab dengannya dan ia memiliki julukan dari mereka yakni Tahman. Mereka menyebutnya seperti itu karena ia yang selalu membawa buku catatan yang besar kemana-mana, layaknya pegawai pajak. Lebih lanjut Marty yang bekerja sama selama 3 bulan tak tahu apapun mengenai partnernya ini, sampai ketika kasus Dora Lang dimulai. Kisah berawal ketika keduanya mendatangi sebuah padang, di mana seorang petani menemukan mayat seorang perempuan di tengah ladang dengan pohon besar di sampingnya. Lebih spesifik lagi, padang tersebut banyak ditemukan benda-benda aneh. Mayatnya ditemukan dengan pose seolah-olah sedang berdoa, kepalanya dimahkotai tanduk rusa, dan tubuhnya dikelilingi kisi-kisi ranting yang sangat mirip dengan perangkap burung cajun. Russ memulai mengobservasi secara spesifik, dari detail ke detail. Selanjutnya ia menceritakan teori hasil deduksinya ke Marty. Ia menjelaskan bahwa kasus ini bukanlah yang pertama atau terakhir. Hal ini sudah kesekian kalinya dan tak akan berhenti sampai di sini. Lalu ia menjelaskan bahwa TKP yang tersangka buat adalah visionya. Pembunuh ini ingin membuat fantasinya menjadi sebuah kenyataan untuk dijadikan sebagai ritual dari sebuah kelainan seks yang ditabukan oleh masyarakat. Ia lebih lanjut mengatakan dilihat dari bukti fisik yang ia temukan dan yakini, korban yang meninggal adalah seorang PSK. Mendengar semua ocehan itu Marty skeptis dan menyuruh Russ menghentikan semua omong kosong tersebut. Dalam perjalanan dari TKP pun Russ selalu mengucapkan banyak hal aneh yang membuat Marty mulai gusar mendengarnya. Namun meski Marty muak mendengar semua bahasa tinggi Russ, ia sedikit bersyukur bahwa partnernya mulai terbuka setelah 3 bulan mereka bekerja sama. Mengingat Russ adalah orang tertutup dan hidup dengan ideologi kehidupan yang ia percayai. Setelah hari itu Marty mengajak Russ ke rumahnya untuk makan malam bersama keluarganya. Lalu diceritakan oleh Marty di present day Russ yang saat itu datang ke makan malam keluarganya. Datang dengan teler dan hampir tak bisa berdiri. Marty terheran-heran melihat Russ yang teler, padahal ia mengatakan bahwa ia tak pernah mabuk lagi. Namun Russ menjelaskan bahwa ia teler karena melakukan investigasi di bar para sopir truk. Tempat banyak PSK juga di sana, di mana ia mulai mencari tahu bahwa adakah PSK muda dengan ciri-ciri yang sama dengan korban. Untung saja makan malam itu berakhir lancar dan disambut baik oleh istri Marty yakni Maggie yang diperankan oleh Michelle Monaghan. Setelah mendapat secerca titik terang, Russ mulai menelusuri temuannya, sampai akhirnya ia menemukan identitas korban dan tempat tinggal serta keluarganya. Selanjutnya Russ dengan intuisinya juga menemukan gadis kecil yang hilang lama. Dengan percaya bahwa gadis kecil Fontenot ini juga memiliki kaitannya dengan kasus pembunuhan yang mereka selidiki. Dan benar saja, intuisi Russ ini terbukti. Ia datang ke kerabat anak hilang ini, dan menemukan benda aneh dari akar-akaran di kandang dari rumah kerabat tersebut. Barang aneh yang persis serupa dengan yang ada di TKP pembunuhan Dora Lang. Berdasar kata sang pendeta ketua gereja yang sebelumnya ia temui. Ia mengatakan bahwa benda-benda aneh itu disebut perangkap setan, di mana anak-anak kecil diceritakan oleh orang tuanya bahwa anak-anak jika takut dengan setan, mereka perlu membuat benda-benda aneh yang berbentuk mirip segitiga 3 dimensi ini. Sampai di titik ini dua polisi yang mewawancari Russ pun mulai terlihat serius dan menutup rapat-rapat ruangan mereka dan menunjukkan file penting ke Russ. File tersebut adalah foto TKP mayat yang mereka temukan 8 tahun belakang di mana publik tak mengetahui hal ini dan polisi dengan wajah tegangnya menanyakan bagaimana bisa mayat dalam TKP tersebut sama persis dengan kasus yang terjadi di 1995.
Padahal dalam berkas kasus pembunuhan tersebut, kasusnya telah selesai dengan tersangka yang telah didakwa. Ras menduga bahwa dua polisi yang sedang mewawancarainya ini mengaitkan kasus yang terjadi belum lama ini dengan kasus Dora Leng, dan berkonsultasi dengannya sebagaimana ialah satu dari dua detektif yang menangani kasus ini di masa lampau. Ras lalu kembali bercerita tentang bagaimana ia menelusuri jejak pembunuhan melalui ibu korban dan orang di sekitarnya untuk melihat latar belakang lebih lanjut Dora Leng. Ia tak sedikit pun kendor dalam investigasinya. Ia sampai tak pulang ke rumah setelah jam kerja dan malah langsung menuju ke kos PSK yang ia mintai nomornya sebelumnya. Wanita pertama yang mengaku mengenal Dora Leng. Nah, dalam series ini, bisa dibilang di part inilah favorit para laki-laki ya bun. Dimulai dari skenehot sang PSK yang menawari pelayanan ekstra keras setelah membeli narkoba kepadanya. Namun dasar Ras sudah ditawari kemem gratis tapi menolaknya karena ia hanya tertarik pada kasus. Sedangkan di lain pihak, partnernya sebaliknya, ia tak memikirkan kasus dan malah menelepon pegawai magang di kantor polisi, yakni Lisa Trakneti yang diperankan wanita hot pemersatu bangsa Alexandra Daddario. Marty yang telah dapat lampu hijau datang ke kos Lisa dan langsung minta jatah. Benar saja Lisa emang telah lama jadi wanita simpanan Marty. Tak banyak cincong, Marty langsung di full service oleh bumper dan gunung Lisa yang besar dengan tangan Marty yang diberogol di dinding. Asoy bener abah Marty ini. Keesokan harinya, Ras yang berangkat ke kantor pagi-pagi bertemu Marty di loker. Dengan savage Ras menyindir Marty yang menginap di kantor dengan mengatainya bau memek yang ia yakini bukan dari istrinya. Mendengar hal itu Marty ketrigger dan ngajak berantem Ras. Namun dengan santuy Ras tak mengambilnya secara personal. Ia mengajak Marty fokus ke pekerjaan saja. Setelah kembali damai, duo ini menelusuri jejak Dora Leng untuk mengetahui di mana tempat korban biasa mangkal. Melalui kekerasan, Ras mendapat info tempat rumah bordir Dora dan segera menuju ke sana. Sesampainya di rumah bordir di pinggir hutan, mereka disambut dengan sinis oleh mami anak-anak. Mereka menduga mereka hanya minta jatah enak-enak gratis. Selanjutnya sang mami diinterogasi bersama salah satu gadisnya Beth. Beth menceritakan Dory adalah kakaknya sekaligus mentornya di dunia lendir. Mendengar cerita itu, Marty simpatik dan melihat Beth terlihat terlalu muda untuk menjadi pelacur. Ia pun memberinya uang jajan dan menyarankan untuk segera keluar dunia enak-enak. Melihat hal itu Ras menyindirnya dengan menanyakan apakah itu uang muka. Lebih lanjut Beth memberikan barang yang ditinggalkan Dory di rumah bordir. Barang tersebut ialah buku harian Dora Leng yang berisi referensi berulang tentang Carcosa dan Yellow King. Cukup muter-muter hari itu, Ras Marty kembali ke kantor, namun bukannya disambut dengan kopi cup atau teh gelas. Kepala direktur malah memarahi habis-habisan keduanya karena media telah memblow up kasus ini, dan menjadikan kepolisian bulan-bulanan. Setelah sekian lama kasus masih belum ada titik terang, tak ambil pusing keduanya kembali ke kasus untuk melanjutkan perjalanan menuju gereja yang mengalami kebakaran, tempat di mana gereja ini diduga menjadi tempat ritual sekte aneh hasil investigasi mereka. Sesampainya di sana Ras turun dari mobil, melihat burung-burung terbang membuat formasi aneh yang menyerupai tanda spiral, yang diduga simbol sekte satanis, di mana logo ini juga digambar di punggung mayat Dora Leng. Namun tak jelas, hal ini memanglah fenomena nyata atau bagian dari halusinasi Ras. Selepas skene memorable itu Ras Marty masuk ke reruntuhan gereja, dan akhirnya menemukan gambar manusia bertanduk rusa di tembok setelah berputar-putar dan membuka dedaunan yang menutupinya. Refleks ke present day, Ras bercerita tentang histori menjadi polisi. Pada 2012, Kohle merefleksikan kematian putrinya dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan runtuhnya pernikahannya dan menghabiskan 4 tahun sebagai penyelidik narkotika yang menyamar. Karirnya yang menyamar berakhir dengan baku tembak yang mematikan. Setelah itu dia dirawat di rumah sakit di sebuah institusi. Setelah sembuh, Ras meminta dipindahkan di departemen pembunuhan dan bermitra dengan Marty. Setelah menelusur temuan dari gereja tersebut ia datang ke perkumpulan agama yang dekat dengan temuan sebelumnya. Di sana ia bertemu pastor bernama Joel Theriot dan ia sedang melakukan khotbah di hadapan para umatnya. Ras yang mendengar khotbah sang pendeta, menanggapinya dengan sinis dan mengatakan agama hanyalah dongeng-dongeng. Setelah cukup berdarah telinga Ras, ia pun mewawancarai sang pastor. Lebih lanjut lalu ia mengobrol dengan salah umatnya. Gadis ini pun menceritakan bahwa Dora sempat masuk dalam sekte ini. Ia pernah melihat Dora bersama seorang pria tinggi dengan ciri-ciri rahang besar berwarna merah yang terlihat seperti luka bakar yang besar di sepanjang wajah bagian bawah. Melalui gadis ini, untuk pertama kalinya mereka mengidentifikasi tersangka melalui ciri-ciri tersebut.
Selanjutnya Ras yang mulai dekat dengan Marty diajaknya bersama istrinya untuk ke bar. Sial bagi Marty. Di sana ia melihat Lisa sedang bermesraan bersama random jamet, tak bisa membendung pantat panasnya, karena melihat selingkuhannya membungkus sang jamet ke kosnya. Marty langsung menguntit di belakang mereka dan menghajar sang jamet. Kasian kali mamang ini, udah telanjang tak jadi enak-enak plus ia dikepret oleh Marty. Tak membiarkan hal itu terjadi begitu saja, Lisa sangat gusar dan melampiaskan amarahnya dengan cepu abah Marty ke istrinya. Maggie pun ngamuk dan mengancam akan menceraikannya karena sudah jengah melihat kelakuan sang suami yang tak hanya sekali ini main meki wanita lain. Move on dari masalah rumah tangga Marty, Ras kembali mengajak partnernya untuk blusukan di pinggir rawanan jauh di sana, untuk mewawancarai seorang kerabat dari korban meninggal di masa lampau. Meski korban sendiri diidentifikasi sebagai korban badai Andrew, namun Ras menduga bahwa sebenarnya ia adalah salah satu korban kasus Leng setelah ia melihat data bahwa di mayat korban banyak luka sayat dan di dalam tubuhnya terdapat zat LSD persis sama dengan Dora Leng. Nama dari gadis tersebut ialah Riane Olivier. Lebih lanjut kesamaan lainnya adalah Riane juga merupakan murid dari sekolah sekte Akademi Light of the Way. Info tersebut didapat dari orang yang mereka temui di rawa. Lebih lanjut sang kerabat tersebut memberitahunya tentang informasi keluarga Ledex. Ledex adalah nama yang saat ini dipegang oleh Ras sebagai tersangka pertama. Tak lupa Pak Tua itu memberinya buku hariannya Riane. Melalui bukunya Ras Marty segera menuju Akademi Light of the Way. Sesampainya di sana ia bertemu dengan tukang kebun yang sedang merapikan halaman rumput. Selanjutnya Ras berbincang serius dengan pria tukang kebun itu. Namun ia disela oleh Marty yang mendapat informasi dari kepolisian tentang informasi data Ledoux. Lebih lanjut orang ini bernama Reginald Ledoux. Mereka pun segera menuju rumah persembunyiannya. Melalui latar belakangnya ia banyak memiliki histori kriminal dari pembuatan dan pengedaran narkoba, serta pemerkosaan dan hal tersebut sesuai sekali dengan profil tersangka mereka. Di masa sekarang, Ras Marty kembali bercerita tentang awal mula bagaimana mereka menjadikan Ledoux sebagai tersangka, dimulai pada tahun 95, ketika Ras Marty menginterogasi suami Dora Leng yakni Charlie Leng. Lebih lanjut, Charlie adalah teman satu sel Ledoux. Disinilah Charlie memperlihatkan foto-foto istrinya ke Ledoux. Kebetulan inilah yang membuat Ras Marty mulai membuat Ledoux dijadikan tersangka utama. Selanjutnya Marty melacak seorang rekan Ledoux dan memaksanya untuk mengungkapkan operasi sabu Ledoux dengan geng motor Iron Crusaders, sebuah geng motor dari Texas Timur. Kebetulan Ras telah menjadi anggota geng saat menyamar di bagian narkotika. Selanjutnya Ras pun mengambil cuti untuk menyusup ke geng motor agar bisa lebih dekat dengan Ledoux yang mereka duga sebagai pemasok utama narkoba ke geng ini. Ras pun bertemu dengan Ginger, kontak yang ia dapati saat menjadi polisi undercover. Ia menjanjikan akses ke pasokan sabu geng dengan syarat membantunya merampok geng saingan Iron Crusader. Crash adalah nama alias yang Ras gunakan ketika menyamar sebagai agen polisi narkotika. Ras pun menyanggupinya dan segera menuju markas kompetitas geng motor Ginger. Namun perampokan berjalan buruk, dengan korban jiwa di kedua sisi dan terjadilah kekacauan luar biasa di lingkungan geng tersebut. Ras terpaksa menyeret Ginger dan melarikan diri dengan mobil jemputan Marty. Kembali dari perampokan yang gagal, Ginger yang diselamatkan oleh Ras pun terpaksa mempertemukan Ras dengan pemasok narkobanya yakni seorang Ledoux, dengan nama Dewol Ledoux, orang yang dikenal di dunia bawah tanah, sebagai pembuat narkoba terbaik di wilayah ini. Namun pertemuan tak berjalan baik, Dewol terlalu waspada dan menyadari ada sesuatu yang salah di pertemuan ini. Ia akhirnya tak mau bekerja sama dan mengatakan kepada Ginger bahwa ia tak mau berbisnis dengan Ras. Selanjutnya Ledoux ini mengancam Ras untuk tak bertemu dengan dirinya lagi jika tahu mau nyawanya hilang. Usai pertemuan tersebut Marty mengikuti truk Dewol. Ras di belakang sambil menyekap Ginger, untuk ikut menuju tempat yang diduga persembunyian Ledoux bersaudara. Setibanya di sana ia hanya melihat sebuah rawa-rawa, namun tak jauh dari Ras Marty berdiri, mereka menemukan truk yang ditutupi dengan jaring yang menyerupai pepohonan. Nampak mereka kehilangan jejak Ledoux, namun ini tak membuat keduanya putus asa. Mereka pun menelusuri sendiri di mana sebenarnya tempat persembunyian sang tersangka. Dari pepohonan menuju pepohonan, Ras mencium banyak jebakan. Insting luar biasa Ras ini ia dapatkan ketika ia diajari berburu oleh ayahnya. Ia bisa mengetahui segala perangkap anti penyusup yang dipasang Ledoux. Mereka pun akhirnya menemukan base camp Ledoux setelah melewati segala rintangan. Di sana, Ras Marty langsung menyergap markas mereka,
Marty yang menyusup menangkap Reggie Ledoux. Dari tato-tato yang ada pada tubuh Reggie, terdapat tato seperti spiral namun terlihat samar karena ada luka bakar. Diborgol oleh Russ, Reggie mengoceh hal-hal aneh, termasuk membuat pernyataan samar tentang Carcosa, sedangkan Marty kembali masuk ke rumah untuk mencari hal-hal lain, termasuk mencari DeWalt. Selanjutnya ia menemukan dua anak kecil yang diculik dan nampak setengah sadar, di mana Marty sadar anak-anak ini telah diperkosa sepanjang waktu. Melihat hal itu, Marty tak bisa mengendalikan amarahnya. Ia keluar rumah, dan langsung menembak mati Reggie. Lalu DeWalt yang melarikan diri membuat dirinya sendiri mati setelah memicu jebakan buatannya sendiri. Melihat dua tersangkanya mati, terlebih Reggie mati karena dibunuh Marty. Russ menanamkan bukti untuk membuatnya tampak seolah-olah terjadi baku tembak yang intens. Sebuah skenario yang mereka laporkan ke penyelidikan polisi agar Marty tak dihukum. Selanjutnya mereka dieluk-elukan sebagai pahlawan dan mereka menerima pujian dan promosi. Pada tahun 2002 setelah kemenangan itu berselang, Marty dan Maggie telah rujuk kembali dan Russ berpacaran dengan seorang wanita. Tetapi Glory sesaat itu, hanyalah ketenangan sebelum badai. Marty dan Maggie kembali mempunyai benih-benih perselisihan kembali, sedangkan Russ bertarung dengan dirinya sendiri. Karena dalam dirinya ia menyadari ada yang salah dengan kasus, lalu Russ mendengar ada narapidana yang meminta negosiasi dengan imbalan informasi tentang pembunuh Dora Leng, di mana ia klaim pembunuh asli masih buron dan masih membunuh di luar sana. Dia menyebut orang itu, Yellow King. Hal tersebut menarik perhatian Russ. Namun tak lama berselang, tahanan tersebut bunuh diri di selnya sebelum Russ menyelidiki lebih lanjut. Dalam rekaman terlihat ia bunuh diri setelah ditelepon seseorang dari telepon umum di pinggir rawa. Russ lalu kembali ke Akademi Light of the Way, di mana dia menemukan lusinan ranting perangkap setan. Kembali dari sekolah, Russ menyusun kembali puzzle-puzzle kasus Dora Leng dan menyelidik siapa sebenarnya Yellow King yang diduga pelaku sebenarnya kasus ini sendirian. Dari temuan demi temuan, hal selalu terarah ke sekolah-sekolah yang dimiliki Yayasan Tuttle. Sampai akhirnya Russ kembali menemui Pastor Joel Theriot. Akan tetapi Joel sudah tak ingat lagi Russ yang menemuinya di tenda kebangkitan tahun 1995. Dan Joel nampak kucel serta sudah tak terlihat lagi seperti Pastor. Dijelaskan bahwa tenda-tenda Joel selalu dirobohkan hingga ia hancur dan hanya mabuk-mabukan tiap hari. Selanjutnya Russ menanyakan soal sekolah-sekolah Yayasan Tuttle karena kebetulan dalam data Russ ia melihat Joel pernah bekerja di salah satu sekolah tersebut. Cerita dimulai di 1980 Tuttle menyebutnya yayasan tersebut Wellspring, di mana yayasan tersebut memberikan solusi bagi orang tak mampu untuk menjadikan gereja-gereja sebagai alternatif tempat pendidikan anak. Russ lalu menanyakan pertanyaan dari tujuan ia menemuinya, yakni kenapa Joel keluar dari situ. Sempat ragu menjawabnya, Joel sebat dulu, lalu menceritakan bahwa ada suatu hari saat ia membersihkan ruangan-ruangan. Sampai akhirnya ia menjatuhkan buku berjudul The Letters of Thelios de Lorca di perpustakaan. Buku tua yang menceritakan tentang rahasia gelap Prancis di abad 12. Namun masalahnya bukan di bukunya, tetapi ketika memungut foto-foto yang jatuh dari dalam buku. Foto-foto tersebut berisi anak-anak kecil telanjang dalam keadaan seperti sedang tidur. Kemudian ia melaporkannya ke wakil presiden sekolah. Namun tak terjadi apa-apa setelah itu. Di tempat lain, Marty kembali ke habitat lamanya main wanita. Kali ini ia tak sengaja bertemu kembali dengan Beth, gadis kecil yang menjadi pelacur di hutan dulu. Kini Beth menjadi wanita dewasa yang hot dan alhamdulillah telah keluar dari dunia perlendiran. Beth yang masih mengingat Marty dengan uang yang ia berikan, mengenangnya sebagai hero sekaligus sugar daddy. Beth menggodanya dan mengajaknya kuda-kudaan. Abah Marty yang mungkin umurnya sama dengan umur ayahnya pun tak menolak. Keesokan harinya Russ kembali ke kantor untuk menyelidiki tentang kasus bayi mati. Namun Russ terlihat berbeda hari itu. Ia seakan memiliki aura yang ingin dunia hancur bersamanya. Ia menginterogasi sang tersangka dan membuatnya mengakui perbuatannya dan menyelesaikan kasusnya. Setelah itu Russ terlihat terburu-buru dan dengan darah dingin ia melempar semua berkas-berkasnya ke muka Marty dan menyuruhnya menulis semua laporannya. Marty terlihat tak senang akan hal itu. Ia lalu mengejar Russ yang menuju parkir. Ia berhasil menghentikan Russ, dan mengajaknya baku hantam. Tetapi sekali lagi, Russ merespon dengan savage dan menyuruhnya untuk tak bertingkah dan segera selesaikan saja laporan sialan itu. Marty masih merajuk dan mengatakan bahwa hanya dirinya yang mau bekerja sama dengannya. Tapi Russ tak menggubrisnya dan bergegas menuju suatu tempat. Beberapa momen berselang, awal dari akhir pernikahan Marty pun tiba.
Keika ia ketahuan lagi dan lagi selingkuh dari Magi. Kali ini nampaknya sudah tak ada maaf bagi Marty. Magi pun mempunyai suatu rencana untuk balas dendam. Di lain pihak hal juga tak berjalan baik bagi Ras. Ia langsung menuju raja terakhir yakni Billy Little muara dari semua kasus yang selama ini menjadi hidup Ras. Tetapi saat itu Ras tak memiliki banyak kartu melawan sang raja yang punya banyak koneksi. Melihat singgasananya disenggol oleh Ras, Tuttle pun menggunakan sayapnya untuk menghancurkan Ras. Karena tak lama setelah itu Ras dan Marty dimarahi habis-habisan oleh direktur di kepolisian. Mendengar semua ocehan sang kepala, Ras sudah benar-benar muak dan tak tahan lagi dan meninggalkan kantor tanpa hormat. Malam di hari yang sama, Ras berjibaku dengan obsesinya terhadap kasus Dora Leng. Ia mabuk-mabukan dengan melihat semua data-data kasus. Namun di tengah malam itu, kesunyian Ras dipecah oleh Magi yang tiba-tiba datang ke tempat tinggalnya. Ras yang tipsi pun dipancing-pancing oleh Magi agar sakne. Bermodus curhat atas perilaku Marty, Magi pun memanfaatkan Ras agar ngewos dengannya untuk balas dendam Marty. Setelah berjibaku kelamin, Ras yang sudah orgasme sadar dan menyesal telah melakukan mantap-mantap dengan istri rekannya. Ia tahu betul ia hanya dimanfaatkan oleh Magi dan mengusirnya dari tempatnya. Tak lama berselang, Magi mengkonfrontasi Marty dan memprovokasinya dengan fakta bahwa ia telah silaturahmi kelamin dengan rekan kerjanya. Hal itu yang ia gunakan agar Marty menerima gugatan cerai yang ia ajukan. Tepat keesokan harinya Marty melabrak Ras dan terjadilah perkelahian hebat di kantor polisi. Keributan itu menjadi gong bagi Ras untuk resign dari kepolisian dan itu juga jadi momen perpisahan mitra Ras dan Marty. Kembali ke present day, niat sebenarnya dua polisi yang mewawancari mereka bukanlah konsultasi. Namun mereka menuduh Ras adalah dalang semua ini. Deduksi mereka didukung bahwa dalam 5 tahun terakhir, setiap ada polisi menemukan mayat yang diduga korban lain dari kasus Dora Leng, Ras selalu terlihat di TKP. Mereka pun juga mengaitkannya dengan kematian tak wajar Billy Little. Mendengar dugaan itu, tak hanya Ras, Marty dan Magi pun tak tahan dan meninggalkan ruangan interogasi. Meski Marty dan Magi tak pernah ada silaturahmi lagi dengan Ras, namun mereka percaya, Ras tak mungkin terlibat dengan kasus itu. Selanjutnya Marty meninggalkan ruangan dan pulang. Diikuti oleh Ras, ia melobinya untuk ikut dengannya dengan tujuan memperlihatkan hasil dari investigasinya selama ini. Namun Marty menolaknya karena ia ingin menjauhinya dan hidup damai. Akan tetapi ucapan Ras tentang hutang atas apa yang terjadi pada 95 terutama tentang base camp Ledoux, akhirnya membuatnya terpaksa menyetujui. Setibanya di sebuah kontainer yang disewa Ras, terlihat di tiap sudut ruangan terdapat semua data-data dari semua hasil investigasi Ras terhadap Yellow King. Ras pun menjelaskan tentang silsilah keluarga Tuttle dan menceritakan bahwa ia pernah dengan gila membobol berangkas rumah Tuttle. Selanjutnya ia menjelaskan tentang hasil dari investigasinya tentang perkataan sang pastor, yakni persoalan sekolah Tuttle yang tutup dan 2 tahun kemudian dibuka kembali sebagai The Light of Way Academy yang dulu pernah mereka datangi. Ras menjelaskan ia mendapati daftar 16 anak yang bersekolah di tempat itu dan di antara anak itu ada Rhianne Oliver. Dan di tahun 2010 ia menemui anak lain yang pernah bersekolah di tempat itu yakni Toby Bullet. Kini anak lelaki itu menjadi pelacur transgender di sebuah bar. Lalu Ras pun mengajaknya mengobrol dan memancingnya menceritakan masa kecilnya bersekolah di tempat terkutuk itu. Ia menceritakan di mana suatu hari, ia menganggap dirinya sedang tidur. Namun ia tetap masih terjaga namun tak bisa bergerak. Dan melalui bawah kelopak matanya ia melihat pria-pria dengan muka hewan mengambil foto anak-anak dan melakukan sesuatu terhadap anak-anak itu. Lebih detail Toby memaparkan saat itu ada satu anak perempuan yang melihat hal itu juga dan menceritakannya ke yang lain. Namun Toby tak meninggat namanya. Lalu Ras menanyakan apakah nama anak itu Mary Fontenot, tetapi Toby hanya menjawabnya dengan, mungkin. Lalu ia menceritakan bahwa dirinya mengingat di antara 3 orang berwajah hewan itu ada orang yang paling muda dengan rahang besar penuh luka seperti terbakar, dan ciri-ciri itu cocok dengan profil tersangka selama ini. Namun semua cerita Ras ke Marty tentang pria rahang besar bertelinga hijau, belum cukup kuat untuk Marty agar menerima ajakan Ras untuk mengungkap kembali kasus ini karena tak adanya bukti kuat. Tetapi Ras akhirnya menunjukkan kartu AS-nya yakni rekaman video yang ia dapatkan dari membobol rumah Billy Little. Sebelum itu ia sudah merencanakannya dari jauh-jauh hari, mulai dari mempelajari denah rumah dan akhirnya menemukan jalan aman menuju tempat berangkas Tuttle disimpan. Dengan bangga Ras memperlihatkan hasil rampokannya ke Marty layaknya anggota Ocean. Ia pun mulai menunjukkan foto-foto,
termasuk di dalamnya foto-foto gadis kecil korban sekte Tutel ini. Namun semua itu hanya makanan pembuka, sampai akhirnya Ras memberinya alkohol dan menyuruhnya minum sebelum menonton rekaman video yang ada di brankas Tutel. Dalam video dimulai oleh anak kecil yang dikelilingi beberapa pria dewasa dengan kostum hewan menuntunnya menuju singgasana dan selanjutnya rekaman tersebut membuat Marty berteriak dalam tangis. Setelah itu mata Marty terlihat berbeda. Kali ini tatapannya menyerupai Ras. Ia pun menyanggupi permintaan Ras dan berjanji membantunya. Senang mendengar hal itu, Ras memintanya membantu di persoalan database yang ia bisa akses melalui kenalannya di kepolisian. Ia perlu hal itu, semenjak ia tak bisa mendapatkannya setelah keluar dari kepolisian dan dibenci seluruh mantan rekan kerjanya. Marty pun siap membantunya. Namun ia memastikan dulu ke Ras, apakah ialah orang yang membunuh Billy Lee Tutel. Ras menjawab tidak. Ia menduga Billy dibunuh oleh orang di atas sekte tersebut agar ia tak banyak bicara. Hari berikutnya keduanya mulai bekerja. Ras dengan data-datanya dan Marty melobi sana-sini di kepolisian agar bisa masuk database yang berisi profil keluarga Tutel dan lain-lain. Lalu keduanya menemui satu anggota keluarga Joe Ledoux, yakni Jimmy Ledoux. Ia tak memiliki catatan kriminal. Lebih lanjut ketika ia ditanya kaitannya dengan Ledoux lainnya dan keluarga Tutel. Jimmy menjelaskan ia pernah dan ayahnya berburu di hutan dengan kerabat Tutel. Lalu Ras menanyakan soal pria berahang dengan luka terbakar di bagian bawah. Dan Jimmy kebetulan mengingatnya. Setelah mendengar hal itu, mereka bergegas ke tempat di mana ia mendapat alamatnya dari catatan pajak. Tempat yang mereka tuju adalah salah satu art di keluarga Tutel. Kemudian wanita itu menjelaskan tentang silsilah keluarga Tutel. Dari Sam hingga anak dan cucunya. Ras pun menanyakan Ria berahang dengan luka terbakar di bagian bawah. Ia pun juga mengetahuinya. Ia mengenalinya sebagai salah satu cucu Tutel. Lebih detail wanita itu menceritakan bahwa luka rahangnya tersebut hasil perbuatan ayahnya sendiri. Selanjutnya Ras menanyakan soal benda-benda aneh yang disebut penangkap setan. Namun wanita ini memiliki pandangan beda. Ia mengatakan Carcosa dan benda itu disebut pemakan waktu. Lalu ketika membicarakan soal Carcosa, wanita ini mulai menggila dan mengoceh hal-hal aneh. Beberapa saat kemudian Marty mulai menjebak mantan Sheriff Steve Garachi agar bisa bertemu dengan Ras. Ia diinterogasi oleh Ras, dan dipaksa untuk menonton video mengerikan itu. Ia pun mempunyai reaksi yang sama dengan Marty, yakni berteriak histeris. Ia lalu menjelaskan persoalan file kasus yang ia tanda tangani tentang kasus Marie Fontenot. Ia menandatangani hal tersebut. Karena memang seperti itu rantai komandonya, ia hanya menuruti apa yang diperintahkan oleh bosnya Ted Childress. Steve mengklaim ia tak tahu apapun perihal kematian tersebut. Pretty old black minister? You must mean son alive, sir. Mendapati informasi tersebut Ras Marty kembali ke kantor. Ia di sana kembali membongkar-bongkar data lama kasus Marie Fontenot. Lalu tiba-tiba saja, Marty bertanya tentang ilustrasi pelaku yang digambarkan oleh para saksi yakni pria berahang besar dengan telinga hijau. Marty bertanya kenapa telinganya hijau. Ras pun tak yakin dengan hal itu. Ia hanya mengira itu sejenis dedaunan yang menutupinya telinga. Tapi Abah Marty punya firasat lain. Lalu ia membongkar file-file lama mengenai lingkungan dekat rumah korban Marie Fontenot, dan Marty mendapati dua foto lama dan baru mengenai sebuah rumah, di mana pada foto terbarunya berubah menjadi bercat hijau. Untuk pertama kalinya otak Marty berguna dalam penyelidikan. Mereka berpendapat kenapa telinganya hijau, karena cat yang mungkin tak sengaja mengenai sekitar telinganya. Hal ini mengarahkan mereka bahwa tersangka adalah tukang yang selama ini bekerja di area lingkup korban. Tak membuang waktu, mereka segera menelusuri teori baru tersebut. Ras Marty segera menuju di mana foto rumah itu berada. Setibanya di rumah tersebut, mereka mendapati rumah ini telah disinggahi keluarga kecil baru. Ia mengatakan bahwa rumah ini punya neneknya dulu. Tak perlu berlama-lama. Ras Marty segera ke panti jompo mewawancarai sang nenek. Untunglah sang nenek masih mempunyai ingatan yang segar tentang kejadian 1 dekade lebih. Sang nenek mengatakan bahwa yang merumah Chet itu adalah orang baik. Jadi ia mengingatnya dengan jelas. Ia menjelaskan lebih rinci bahwa yang mengerjakannya adalah orang-orang dari gereja, jadi ia mendapat diskon besar. Mendengar hal itu Ras Marty jadi bersemangat. Lalu Marty menambahkan apakah saat itu ada catatan atau pembukuan soal pembayaran kepada nenek. Untungnya suami sang nenek adalah orang tertib. Ia mengingat hanya dikenakan $250 untuk semua lingkup rumah dan dibayar dengan pajak plus sang nyai memaparkan ada satu orang yang ia ingat mengerjakan cat rumahnya yakni orang dengan wajah penuh luka bakar di sepanjang rahangnya.
mendapati jawaban yang mereka inginkan. Keduanya berterima kasih dan bergegas kembali ke kantor untuk mengecek database histori pembayaran pajak. Dapatlah data kemana pembayaran tersebut melalui biaya pajak, di mana suami Nyai membayar 265 dan pajak juga menghubungkan perusahaan pemeliharaan kebersihan bernama Childress and Son Maintenance. Dan data menunjukkan bisnis pertama kali didaftarkan dengan atas nama Billy Childress di tahun 78. Nama Childress sendiri mengingatkan mereka pada silsilah keluarga Tuttle, serta nama keluarga yang sama dengan serif menjengkelkan yang mereka temui 1 dekade lalu. Lebih lanjut, perusahaan pemeliharaan kebersihan tersebut telah lebih dari 1 dekade bekerja sama dengan banyak sekolah, gereja, makam dan taman di sepanjang pantai Louisiana. Mereka lalu mengecek database kependudukan Billy Childress. Ia menemukan Billy Childress mempunyai anak bernama William Lee Childress dari ibu Lisbeth Childress di tahun 1944 di Erat, dan dalam data alamat terakhir mereka berada di selatan Highway 27. Mendapati semua cocok dengan semua hasil penyelidikan mereka selama ini. Russ lalu kembali ke barnya dan menemui pemilik bar tempat ia bekerja untuk menyerahkan semua hasil investigasi dan menyuruhnya mengirim via email untuk jaga-jaga jika ia terbunuh atau menghilang saat penggerebekan ke rumah tersangka nantinya. Diceritakan sang pemilik bar kenapa mau memperkejakan Russ. Karena ia juga ayah dari seorang anak yang hilang yang diduga juga korban dari sang tersangka ini. Sedangkan di lain pihak Marty melobi salah satu polisi yang mewawancari dirinya dan Russ, dengan tujuan meminta support backup jika Russ Marty menghubunginya saat penggerebekan. Namun polisi ini pun masih mempertahankan deduksinya soal Russ yang berkaitan dengan kasus. Mereka menambahkan bahwa Marty kena manipulasi Russ dengan teori-teori imajinasinya. Karena sang polisi pun sudah memantau semua gerak-gerak Russ Marty selama dalam 2 bulan terakhir. Namun pada akhirnya sang polisi pun menyanggupi permintaan detektif swasta tersebut. Lalu diperlihatkan sebelumnya bahwa kedua polisi ini sebenarnya pernah bertemu dengan sang tersangka rahang besar penuh luka bakar. Selanjutnya mereka masuk di rumah yang mengerikan. Dijelaskan ia adalah Errol Childress, anak dari William Childress. Di sana ia tinggal bersama setengah saudarinya. Tak lupa dalam suatu tampilan Errol dan kerabatnya mantap-mantap dengan enaknya meski keduanya masih ada hubungan darah. Diperlihatkan selanjutnya Errol adalah sosok dengan penuh luka di sekujur tubuhnya, dengan terlihat juga tanda spiral yang tertutup luka bakar di punggungnya. Lalu kemudian Errol berbicara dengan berbagai aksen dengan samar kepada sosok mayat yang ia sebut ayah. Nampaknya Errol membalas dendam sang ayah yang terus menyiksanya dengan membunuhnya dan mengawetkan mayat sang ayah, agar ia bisa menikmati balas dendamnya. Selanjutnya Russ Marty sudah sampai di kediaman Errol dan saudari tirinya. Sesampainya di sana Russ dengan intuisinya yakin inilah tempatnya sang tersangka. Mendengar hal itu, Marty bergegas menelepon sang polisi untuk meminta backup. Namun naas ponsel Marty tak mendapat sinyal. Ia pun mempunyai siasat untuk berpura-pura tersesat dan meminjam telepon pada saudari Errol. Akan tetapi tak semudah itu, wanita itu defensif dan tak mau menerima tamu. Namun Marty tak patah arang. Ia pun mendobrak dan segera merangsek ke rumah tersebut. Akan tapi telepon yang pertama ia dapati rusak. Lalu Marty mencarinya lagi. Ia pun mendapati rumah yang banyak kengerian di sana. Termasuk Marty melihat kamar di mana mayat William Childress dirantai dan diawetkan. Menyaksikan semua kengerian itu ia segera keluar dan mencari Russ. Namun Russ sudah tak ada di depan rumah. Perhatiannya teralihkan oleh cat manusia berkepala rusa ditambah anjing yang lepas dari rumah. Dan tiba-tiba ia melihat sosok yang ia cari yakni Errol Childress. Russ pun bergegas mengejar Errol. Melalui labirin pepohonan dan terowongan yang diidentifikasi Errol sebagai Carcosa, Errol pun memprovokasi Russ agar ia memasuki Carcosa. Errol menambahkan kematian Dewall dan Reggie Ledoux adalah bagian rencananya. Setelah mengejar cukup lama, Russ sampai ke inti dari Carcosa, yakni berhala yang terbungkus kuning dan ditutupi banyak tengkorak. Dan secara singkat Russ malah berhalusinasi melihat pusaran spiral. Russ yang kehilangan fokus kemudian diserang oleh Errol. Marty lalu bergegas dan sampai ke inti Carcosa juga, dan melihat Russ terluka parah karena tertusuk pisau Errol di perutnya. Marty menembak Errol dengan brutal. Namun Errol masih tegap berdiri dan melempar kapak ke Marty dan mengenai dada atasnya. Marty yang tergeletak dengan kapak menancap di tubuh tak bisa apa-apa lagi, karena ia juga kehilangan pistolnya. Errol yang di atas angin segera akan menuntaskan nyawa malang itu. Namun tak disangka, Russ yang looting senjata Marty, langsung jump shot Errol hingga kepala Errol pecah. Headshot, keduanya pun menang. Namun Russ dan Marty terluka sangat parah. Kemudian bagaikan polisi India,
Dua polisi Papania dan Gilbaf tiba dengan bala bantuan dan mengamankan TKP. Keesokannya dua polisi ini berbicara pada Marty yang telah siuman dan mereka meminta maaf telah salah menduga ras dan mendapatkan semua bukti yang mengarah ke Errol, serta polisi telah menemukan banyak mayat yang terkubur di dekat kediaman Childress. Tak lama kemudian Marty menangis terharu karena dikunjungi oleh keluarganya. Sang mantan dan dua anak Marty pun melihat sosok Marty kembali menjadi sosok hero yang mereka banggakan. Kemudian beberapa hari berselang ras yang koma lama. Akhirnya siuman. Ia pun dikunjungi Marty yang dengan santainya minum es di sampingnya. Namun kalimat pertama yang diucapkan ras adalah ingatannya bahwa mereka pernah bertemu dengan Errol di tahun 95 ketika mereka berkunjung di Light of Way Academy. Ras mengabaikan luka bakar karena saat itu Errol duduk di mesin pembabat rumpun sehingga ia tak tahu postur tubuh lengkapnya. Marty pun menyuruhnya untuk move on dan fokus saja pada penyembuhan. Beberapa hari kemudian, Marty telah sehat dan menjenguk Ras. Tak lupa Marty memberikannya hadiah oleh-oleh yang ternyata berisi rokok. Ras pun bahagia bisa sebat lagi. Setelah ngomong ngalor ngidul, tak berasa Ras pun menangis di hadapan sahabatnya Marty. Ras pun kemudian mengajak sahabatnya untuk kabur dari rumah sakit. Tamat.